semester 1 tuh bukan kayak jam kelas yang lain kelas 8-9 juga buat tidur. Nanti Rani aja kamu terus videonya perkembangannya gimana? Kita akan kita masukkan ke aktivitas opening atau kegiatan inti atau kegiatan penutup. Nah gitu. Jadi kalau dia alatnya stimulus berarti apresiasi. Iya, dia emang memang. Jadi pembuka itu nggak cuma salam sama nojek daftar lagi. Kemarin kan sudah bilang opening itu kegiatan intinya adalah melakukan apresiasi. Jadi membangun atau memanggil prior knowledge siswa ya terkait dengan pengalaman belajar. Kalau opening, while dan closing ini kan tahapan dalam mengajar ya. Nanti dalam mengajar kayak writing itu kan ada outlining dan sebagainya. Nah itu tahapan mengajar dalam writing. Kalau ini tahapan mengajar secara umum. Nah, ketika kita merujuk pada suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dipimpin berdoa dulu ketua kelasnya, Maya Yunita. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Good morning everyone. Morning. How are you today? Apa ada yang nggak berangkat hari ini? Siapa yang nggak berangkat hari ini? Sri, Miss. Sri, kenapa Sri nggak berangkat? Alasannya, keterangannya apa? Siapa lagi? Ada lagi? Kok kayaknya lemes sih? Puasa, Miss. Puasa. Ayo, kita pemanasan dulu. Berdiri semua. Berbaris di sini. Nama dance-nya tuh banana dance. Apa namanya? Banana dance. Atau dance pisang. Jadi ikutin gerakannya Miss ya. Banana, 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 banana. Kayak gini, jangan kayak gini. Banana. Banana, pil pil banana, pil pil banana, pil pil banana 4 kali ya. Habis itu cut cut banana, cut cut banana, cut cut banana, cut cut banana, eat banana, eat banana, eat banana, eat banana. Ayo dong ikutin dong. Masa pup banana, pup banana, pup banana. Ayo ikutin, ayo. Ayo. 3, 2, 1. Banana, 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 banana. 1, 2, 3. Pil pil banana, pil pil banana, pil pil gerakannya dong. Pil pil banana, cut cut banana, cut cut banana, cut cut banana, cut cut banana, eat banana, eat banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana, shake banana, shake banana, pup banana, pup banana, pup banana, pup banana. Good job everyone. Ayo mulai dulu. Kira-kira ada yang udah tahu belum? Kita mau belajar dance banana Miss tadi. No. Habis selesai dance, Miss kan ucapin tuh kalimat yang tadi. Belum. Apa? Masih ada yang inget nggak? Apa inget nggak? Apa? No. Ya. Satu lagi, next job. Good job everyone. Oke. Satu lagi apa? Nice. Nice. Kira-kira ada yang tahu nggak itu ungkapan apa? Apresiasi. Ciri-ciri ungkapan apa? Ungkapan. Puji, ya boleh. Sebelah sana, Mas Ambar ngantuk. Apa? Komplimen. Tepat.
Non. Oke, hari ini kita akan belajar komplimen. Benar. Jadi komplimen itu adalah ungkapan yang digunakan oleh seseorang untuk mengapresiasi, menghargai, memuji seseorang atau objek yang ada. Misalnya nih, kalian lihat suatu objek itu indah atau baik atau bagus, orang itu cantik dengan gaunnya, orang itu tampan, rupawan. Kalian bisa menggunakan kalimat komplimen itu. Nah, di sini Miss akan menayangkan sebuah video di mana video tersebut tugas kalian nih menganalisis atau mengamati kalimat-kalimat komplimen atau pujian yang ada di video tersebut. Baik, Miss kasih waktu. Baik. Miss mulai ya videonya ya. Gunakan. Oke. Jadi Miss punya evaluasi baik pemahaman kalian terhadap kalimat komplimen. Miss punya permainan buat evaluasi kita, yaitu spinner. Mencari kata komplimen. Nih. Jadi kalian membuat sebuah kalimat komplimen bisa ditujukan buat teman di sebelahnya, barang-barang yang ada di sekitar kalian ini. Pakai kata-kata, misalnya berhentinya di cool. Berarti si Afani membuat Miss rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terus masih harus belajar cara mengendalikan siswa yang berbeda karakter, cara membangun suasana kelas masih kurang. Terus mungkin harus meningkatkan lagi media quiz, media pembelajaran agar lebih menarik. Jadi biar suasana kelasnya lebih kondusif, lebih asik, lebih murid-muridnya nyaman lagi buat pembelajaran yang dijalani. Kalau menurut saya untuk menyampaikannya udah bagus, tapi kurang sedikit antusias ke siswanya. Terus untuk siswanya waktu ice breaking kurang semangat, banyak yang bersuara waktu ice breaking. Jadi masih kaku ya. Jadi murid yang sebelah sini kurang mendengarkan video tadi. Terus ekspresi yang dibawa ketika ice breaking kelihatannya semuanya senang, terus semuanya excited. Ada lagi Mas Randika? Dia udah berusaha untuk memanfaatkan perkembangan komplimen siswanya dengan SPG tadi. Jadi untuk memancing siswa untuk lebih excited tadi, biar nggak bosan, lebih semangat belajarnya lagi. Terus juga dia memahami kemampuan awal peserta didik dengan tadi dia bilang good job, nice. Terus setelah itu dia bertanya memulai materi dengan menanyakan lagi kalimat akhir yang dia bicarakan. Jadi mengajak siswa untuk mengingat lagi kegiatan yang sudah dilakukan. Persepsi, para persepsi. Oke. Yang lainnya?
guru model yang pertama sudah bisa menyapa siswa dari awal masuk sampai penutupan. Siswa selalu disapa dan diajak untuk interaktif. Kemudian siswa di awal sudah diajarkan untuk berdoa sesuai dengan kompetensi kepribadian. Siswa itu harus bertakwa dan mengamalkan. Kemudian guru sudah mengajarkan siswa untuk bisa bagaimana menampilkan diri sebagai siswa yang mandiri dengan cara siswa diajak untuk berpendapat, mengungkapkan pendapatnya terkait materi komplimen ini. Kemudian guru juga sudah menjelaskan materi yang saya rasa sudah cukup relevan dengan tujuan pembelajaran materi komplimen ini. Ya. Boleh dong dikasih applause deh. Oke, overall sih pembelajarannya Mbak Laila ini baik, bagus ya. Dari proses awal, opening activity-nya sudah menggunakan strategi atau teknik yang cukup kreatif ya. Jadi membangun prior knowledge siswanya itu dengan memberikan ice breaking, kasih game yang lagu yang tadi membuat psikomotornya juga bergerak, itu bagus di awal. Itu tadi sebagai bentuk respon dari siswa yang tadinya cuma diem kaku. Nah, memang di awal itu guru itu perlu untuk melihat situasi. Jadi memang persepsi itu selain membangun prior knowledge juga membangun komunikasi, ya. Jadi tadi sudah mulai dibangun komunikasinya, intinya kalau di opening. Persepsi juga sudah dilakukan dan sudah terlihat hasilnya. Tapi masih perlu ditingkatkan, terutama ya dari awal sampai akhir komunikasi itu masih satu arah. Jadi belum terbangun dengan baik. Gurunya udah atraktif nih. Menurut saya gurunya sudah atraktif, siswanya yang belum terbangun. Jadi aktif terus, saya banyak ngomong tapi siswanya hanya masih kalem aja. Ayo. Jadi nanti berikutnya PR-nya adalah bagaimana membangun komunikasi dengan siswa dengan lebih sinergi lagi ya dari awal. Oke. Terus untuk main activity-nya, while activity itu bagus tadi dari arah persepsi sudah dapat kesimpulan untuk menuju ke materi dan presentation sudah dilakukan melalui video. Nah, di while activity tadi yang satu karena mungkin faktor time management yang masih kurang baik ya, sehingga kedodoran ya. Ingat dalam membuat chapter design Anda, dalam membuat perencanaan pembelajaran, kalian harus realize juga dengan waktu yang kalian miliki. Kalau mungkin di real teaching di kelas nanti di sekolah, mungkin itu perencanaan Mbak Laila ini masih tercover karena waktunya misalnya 2 JP. Tetapi di micro teaching waktunya hanya 15 menit, jadi di manage lagi ya aktivitasnya. Misalnya punya 3 aktivitas di while activity. Nah, bagaimana untuk dari 3 aktivitas ini semuanya bisa berjalan? Jadi harus pintar-pintar. Oh, ini sudah. Ya tadi pemutaran video harus dioptimalkan. Oh, saya putar video 2 menit. Setelah itu siswa harus menangkap bagaimana. Terus videonya jangan terlalu panjang. Ya. Medianya Anda juga harus ukur kalau menggunakan video. Videonya di-cut aja di bagian mana saja hingga siswanya fokus. Ya. Kemudian di while activity karena tadi terkait time management, jadi belum muncul nih. Tadi saya sudah tertarik nih. Oh, bagus nih pakai spinner. Jadi nanti akan tetapi tadi media yang dipunyai karena tadi manajemennya juga kurang bisa dimaksimalkan ya, sehingga belum bisa mengeksploitasi kemampuan speaking siswa ya, yang menjadi target utama dari pembelajaran ini gitu ya. Jadi di tengahnya nih yang masih zonk ya, while activity-nya masih zonk. Speaking activity-nya belum muncul di sini, bahkan apalagi evaluasi. Ya, tadi udah mau masuk bilang ke evaluasi ya. Tadi belum ke evaluasi, Mbak, ya. Evaluasi itu nanti terakhir bisa menjadi tugas siswa aja. Nah, while activity nanti berarti kan harus siswa berkegiatan di dalam kelas dengan metode atau teknik yang sudah Mbak rencanakan. Misalnya tadi dengan spinner, berarti nanti sudah dibuat mekanisme, berarti nanti siswa yang ditunjuk tadi, misalnya tadi Mbak Afani, kemudian dia melakukan apa, ya. Mbak Afani tadi kalau misalnya tiba-tiba suruh ke depan
suruh dikasih kata cool terus tiba-tiba nyanjung, ya harus dikasih arahan dulu juga siswanya mbak. Ya, dia dari kata cool itu harus menyanjung siapa dengan situasi apa, monologa atau dialog, itu harus di arrange juga aktivitasnya untuk mengeksploitasi kemampuan speakingnya. Jadi tadi speaking activity-nya justru belum muncul, ya. Jadi kaitannya nanti banyak tadi, time management ini ternyata imbasnya banyak. Ya mungkin sudah dirancang sebenarnya di pembelajaran di chapter desainnya, hanya mungkin time managementnya yang perlu diperbaiki lagi, sehingga tadi while activity-nya kedodoran, evaluation-nya atau closing activity-nya jadinya nggak nyampe juga. Gitu ya Mbak Laila ya. Tapi overall sebenarnya untuk yang berikutnya, untuk kelompok 1 bagian persepsinya Mbak Laila itu sudah baik, nanti jangan sampai nanti malah jadi buruk. Tinggal bangun komunikasi. Cara membangun komunikasi itu sebenarnya Mbak Laila sudah baik dengan berdiri tidak duduk ya. Ingat jangan duduk di awal membuka kelas ya. Upayakan berdiri. Mbak Laila masih belum, tadi ada mobilenya tapi masih mungkin karena terfokus untuk banyak mengklik-klik laptop ya. Nah, itu biasanya menjadi kendala. Ya, jadi jangan terpaku di depan saja, mendekati laptop saja, siswanya kurang disentuh. Ya, makanya bangun komunikasi dengan siswa itu penting. Tatap mata siswanya, lihat siswanya lagi pada ngapain gitu ya. Jadi itu membangun komunikasi caranya kayak gitu. Yang terlambat misalnya baru datang, halo, where have you been? Jadi yang terlambat jangan dicuek-cuekin gitu, atau yang lagi main HP. Nah itu cara membangun komunikasi. Jadi si kelasnya jadi atmosfernya bagus. Oke, gitu ya. Oke, overall berarti sudah baik kok.